Tuhan sudah menciptakan bumi serta isinya untuk manusia. Sebenarnya dunia dan segala isinya tidak berkekurangan. Kehidupan manusia juga seharusnya tidak berkekurangan. Kita dapat melihat ada tempat yang kelebihan air, ada tempat yang kekurangan air. Ada tempat yang kelebihan bahan makanan, ada tempat yang kekurangan bahan makanan. Ada orang-orang yang kelimpahan dan tidak habis-habisnya pekerjaan. Ada orang juga yang kekurangan, minta satu pekerjaan saja tidak dibuka-bukakan. Sehingga kita menyadari bahwa ini bukannya kita kekurangan akan berkat, tetapi kita kekurangan akan hikmat. Kita perlu hikmat Tuhan. Sehingga adanya acara ini setiap hari kita membaca Amsal, meminta hikmat Tuhan lewat nabi-nabinya seperti Salomo, Raja Salomo dan berbagai orang, Daniel dan sebagainya. Ikutilah acara ini selama 31 hari, meminta hikmat Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Pada hari ini kita akan membahas Amsal 17 tentang hikmat daripada Tuhan. Biarlah hari ini kita meminta hikmat dari Tuhan dalam melakukan segala pekerjaan, kehidupan kita. Tuhan tambah-tambahkan hikmat. Amsal 17, lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makanan daging serumah disertai dengan perbantahan. Amsal mengajarkan kita untuk ketentraman hati lebih penting daripada hasil mewah tetapi sering berantem, karena itu tidak ada ketentraman hati. Ayat 2, budak yang berakal budi akan berkuasa atas anak yang membuat malu dan akan mendapat bagian warisan bersama-sama dengan saudara-saudara anak itu. Ayat 2, Salomo menuliskan bahwa orang, meskipun kita bukan keturunan daripada orang kaya atau orang mampu, tetapi Salomo menuliskan bahwa akal budi akan membuat kita dapat mencapai itu. Jadi tidak usah membandingkan diri dengan orang lain. Yang penting saudara harus berdoa, minta hikmat, rajin bekerja, dan semua akan mendapat bagian warisan dari Tuhan. Ayat 3, kui adalah untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Ayat 4, orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat, seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Ayat 5, siapa mengolok-olok orang miskin menghina penciptanya, siapa gembira karena suatu kecelakaan tidak akan luput dari hukuman. Ayat 5 menuliskan, jangan kita menghina orang miskin, jangan kita menghina orang yang berkekurangan atau dijadikan jokes ya, karena
itu tidak baik di mata Tuhan. Ayat 6, mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Ayat 7, orang bebal tidak layak mengucapkan kata-kata yang bagus, apalagi orang mulia mengucapkan kata-kata dusta. Ayat 8, hadiah suapan adalah seperti mestika di mata yang memberinya, di mana kemana juga ia memalingkan muka, ia beruntung. Jadi hadiah itu memberikan kita lebih beruntung. Jadi kalau saudara banyak memberikan gift pada seseorang, itu saudara akan lebih mudah menjalin sebuah hubungan. Ayat 9, siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih, tetapi siapa membangkit-bangkit perkara menceraikan sahabat yang karib. Ini artinya kalau kita berhubungan dengan orang dalam kehidupan sehari-hari, jangan kita suka mengingat-ingat kesalahan orang, tetapi tutuplah pelanggaran. Kita cerita yang baiknya, kita cerita yang hal-hal yang common, kesamaan yang ada, itu akan mengejar kasih. Tetapi kalau kita mencari-cari kesalahan orang, itu akan menceraikan sahabat yang karib. Ayat 10, suatu hardikan lebih masuk pada orang berpengertian daripada 100 pukulan pada orang bebal. Ini dituliskan bahwa orang berpengertian itu dia dengar nasihat, dia ikut. Tetapi orang yang bebal, Anda pukul berkali-kali pun dia kembali lagi kepada halnya yang salah. Pilihan ada di tangan Anda. Orang durhaka hanya mencari kejahatan, tetapi terhadap dia akan disuruh utusan yang kejam. Ayat 12, lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak daripada dengan orang bebal dengan kebodohannya. Kembali lagi ditulis orang bebal itu membuat hidup menjadi bodoh. Ayat 13, siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Jadi ada orang yang kita baik sama dia, tetapi satu hari orang itu jahat pada kita, padahal kita niat baik sama dia. Nah, orang yang berbuat kejahatan pada kita itu, kejahatan tidak akan terhindar dari rumahnya. Ayat 14, memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air, jadi undurlah sebelum perbantahan mulai. Ayat 15, membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Ayat 16, apakah gunanya uang di tangan orang bebal untuk membeli hikmat, sedang ia tidak berakal budi? Ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ayat 18, orang yang tidak berakal budi ialah dia yang membuat persetujuan yang menjadi penanggung bagi sesamanya. Siapa suka bertengkar, suka kepada pelanggaran. Siapa memewahkan pintunya, mencari kehancuran. Ayat 20, orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. 21, siapa mendapat anak yang bebal mendapat duka, dan ayah orang bodoh tidak akan bersuka cita. Ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hari ini kita semua diingatkan oleh Amsal 17 ayat 22, biarlah hati kita senantiasa gembira, karena itu menjadi obat yang baik bagi seluruh tubuh kita. Pemikiran-pemikiran yang positif, pemikiran yang menggembirakan, pikirkanlah itu. Tapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Ayat 23, orang fasik menerima hadiah suapan dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Pandangan orang berpengertian tertuju pada hikmat, tetapi mata orang bebal melayang sampai ke ujung bumi. Ini Amsal menulis bagus sekali. Pandangan orang berpengertian tertuju pada hikmat, artinya dia melihat pada satu pengetahuan yang ada di depan dia. Dia lihat keluarga, dia pikirkan untuk keluarga, untuk anak, sekolah, lalu untuk kantor dan sebagainya. Yang ada di depan dia diurusin, dipertimbangkan itu bagaimana sebaiknya, rumah sebaiknya bagaimana supaya bersih, bagaimana rumah supaya cicilannya selesai, seperti itu yang dipikirkan. Tetapi mata orang bebal melayang sampai ke ujung bumi, artinya dia tidak melihat yang di depannya, tapi dia melayang-layang mikirin yang jauh sekali, kenapa hidup saya tidak seperti boy band dan sebagainya.
terlalu jauh melayang, itu disebut orang bebal. Nah, marilah kita menjadi orang yang berpengertian, tertuju pada hikmat, pada keluarga kita, pada orang tua kita, pada apa yang ada yang Tuhan sudah percayakan. Ayat 25, anak yang bebal menyakiti hati ayahnya dan memedihkan hati ibunya. 26, mengenakan denda orang benar adalah salah, memukul orang mulia pun tidak patut. Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya, orang yang berpengertian berkepala dingin. 28, juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri, dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. Baik, itulah Amsal 17, dan mari kita berdoa agar hari ini kita ditambahkan hikmat. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati kami pada hari ini. Kami membutuhkan hikmat daripada Tuhan dalam kehidupan, pekerjaan, masa depan, sekolah, dan dalam segala sesuatu yang kami lakukan. Terima kasih Engkau mengingatkan kami, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Biarlah Engkau memberikan kami semua hati yang sukacita daripada Tuhan. Hari ini kami semua sehat, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Berkati hari kami dalam nama Yesus. Amin. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bagi yang percaya katakan amin.